Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Dalam video cergam kali ini, saya akan menggambarkan sekaligus menceritakan satu kisah dengan judul Berbagai jenis santet yang kita kenal selama ini memang beragam. Di setiap daerah memiliki karakteristik ilmu santet yang berbeda. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang. Pepatah ini mengartikan bahwa setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Santet memang identik dengan ilmu hitam yang menyebabkan korbannya menderita atau kematian. Sebagian besar ilmu santet digunakan untuk menyakiti lawan atau saingannya. Namun yang saya paparkan di cergam kali ini adalah jenis santet yang terkenal di Sumatera Barat yang bernama biriang. Santet ini sangat menyiksa sasarannya. Betapa tidak, santet jenis ini hanya menyerang bagian luar tubuh saja, yaitu pada bagian kulit. Sasaran yang terkena santet biriang akan mengalami sakit kulit yang sangat parah dan gatal yang amat sangat, sehingga korban tidak akan berhenti untuk menggaruk rasa gatal yang dialaminya. Semakin digaruk, maka kulit akan semakin gatal dan akhirnya mengalami luka akibat garukan tangan, sehingga akan lebih mempercepat menjalar ke seluruh jaringan tubuhnya. Santet biriang ini terdiri dari beberapa jenis, mulai dari yang ringan sampai kategori yang berat. Bahkan ada 3 jenis santet biriang. Pertama adalah biriang aso. Biriang ini dikategorikan jenis yang agak ringan. Seseorang yang terkena biriang ini akan mengalami gatal di kulit, dan ketika digaruk kulit akan seperti kering dan menimbulkan bekas putih seperti asap. Jenis ini cepat sekali penyebarannya ke seluruh tubuh. Semakin digaruk akan semakin gatal, dan bekas garukan inilah yang akan menyebar ke seluruh jaringan kulit. Jenis kedua adalah biriang karyang. Biriang karyang hampir sama dengan jenis biriang yang pertama, namun sedikit lebih berat karena kulit yang terkena akan mengalami kering dan bercak-bercak. Ketika digaruk, kulit akan terkelupas dan terasa sangat gatal dan perih. Saat itulah korban akan merasakan jadi serba salah. Jika dibiarkan akan sangat gatal, kalau digaruk kulit akan terkelupas dan perih. Penyebarannya pun sangat cepat, sehingga kalau tidak diobati, seluruh tubuh akan terkena oleh santet biriang karyang ini. Jenis ketiga adalah biriang basah. Jenis inilah yang sangat terkenal ganasnya. Bila terkena serangan biriang basah ini, maka permukaan kulit akan timbul bentol-bentol kecil yang menyerupai jerawat yang berisi cairan yang sangat amis. Dan ketika digaruk, maka bentol-bentol kecil ini akan pecah dan menimbulkan bau yang sangat busuk. Penyebarannya akan terjadi ke seluruh jaringan kulit. Korban tidak saja merasa gatal, namun akan dibarengi oleh rasa sakit yang sangat menyiksa, menusuk ke dalam daging, bahkan sampai terasa perih ke dalam tulang. Bila mana biriang basah ini sudah menyebar ke seluruh tubuh, maka korban tidak bisa tidur atau berbaring beralasan kain. Namun ia justru harus ditidurkan di daun pisang. Santet ini sangat menimbulkan bau amis yang menyengat. Korban pun akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Menurut keterangan salah seorang guru saya, santet biriang ini banyak digunakan untuk membuat malu seseorang, sehingga korban yang terkena santet biriang ini akan merasa sangat minder dalam pergaulan. Santet biriang bisa dilakukan kapan saja, karena santet ini berbentuk minyak yang dimasukkan ke dalam botol kecil. Hanya dengan mengambil sedikit saja minyak dengan ujung lidi, kemudian dioleskan pada pakaian yang dijemur atau langsung pada kulit sasaran, maka santet biriang akan bekerja efektif menyerang seluruh jaringan kulit. Santet biriang ini menggunakan bahan-bahan dari ramuan yang sangat sulit dicari. Di antaranya adalah daun jelatang, ambacang hutan,
rangih atau rengas, kacang miang, dan kulit kayu lipuah. Semua bahan dicampur dan diritualkan dengan bacaan-bacaan mantra-mantra tertentu selama beberapa hari. Untuk bahan santet biriang basah ditambah dengan cuka getah beberapa tetes. Namun setiap penyakit pasti ada obatnya. Namun untuk jenis penyakit yang diakibatkan oleh perbuatan gaib jarang bisa ditangani oleh dokter atau pengobatan medis. Pengobatan biriang haruslah dilakukan oleh orang yang paham ilmu gaib, karena penyakit biriang yang berasal dari gaib. Pengobatannya pun harus melalui gaib pula. Biasanya orang pintar tersebut akan segera mendeteksi jenis biriang yang telah menyerang pasiennya. Dan si orang pintar ini tersebut segera mencari ramuan pengobatan yang sesuai dengan jenis biriang yang telah diketahui jenisnya. Pengobatan santet biriang ini harus dilakukan selama beberapa hari. Dan biasanya setelah 7 hari, kulit yang terkena santet biriang akan sembuh tanpa bekas. Konon bila santet biriang tidak diobati atau terlambat mengobatinya, maka bukan saja kulit tubuh yang akan hancur, namun lebih dari itu, santet itu akan merasuk ke dalam daging, bahkan sampai ke dalam tulang. Dan mungkin kematian yang akan menjemput penderitanya. Santet biriang ini sampai sekarang masih populer di masyarakat Sumatera Barat, khususnya suku Minangkabau. Maka ada peribahasa mengatakan, mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkam dirimu sendiri. Pepatah ini membuat makna agar kita harus hati-hati dengan ucapan kita sendiri terhadap orang lain. Karena tidak mungkin dengan kata-kata yang keluar dari mulut, orang akan tersinggung dan bisa menjadi hal yang menimbulkan perselisihan dan ujungnya akan menimbulkan dendam. Nah, dari dendam itulah akan timbul pembalasannya. Salah satunya adalah dengan santet biriang. Demikianlah video cerkam kali ini. Sampai jumpa di video cerkam lainnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalam.